Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Septia Putri dengan NIM A1A32586, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai globalisasi dan krisis demokrasi. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Jadi, tatanan neoliberal yang menjadi ideologi paling penting dalam sebuah perdagangan bebas ternyata malah menimbulkan begitu banyak persoalan, terutama yaitu dalam usaha-usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan dalam dan di antara negara-negara di dunia. Nah, sejak tahun 1980-an, rezim militer telah digantikan oleh pemerintahan sipil, sementara 140 negara dan hampir 200 negara sekarang ini telah melakukan pemilihan umum multipartai. Sejak keruntuhan Uni Soviet di penghujung tahun 1980-an, sepertinya hampir semua negara mengklaim dirinya demokratis. Jika pergeseran kekuasaan mendorong pentingnya melakukan redefinisi atas peran negara, jika entitas negara menjadi ruang politik demokrasi, maka transformasi politik akibat globalisasi mestinya mendorong pentingnya diskusi mengenai hal tersebut dan lebih lanjut. Nah, dalam hal ini ada orang-orang atau kelompok masyarakat yang mempunyai cukup informasi atau disebut dalam bahasa Inggrisnya yaitu the left, dan ada orang-orang atau kelompok masyarakat yang tidak cukup mempunyai informasi atau the have not. Menurut salah satu tokoh yaitu Herbert Schiller, informasi dan komunikasi sangat dipengaruhi oleh tekanan-tekanan pasar melalui pembelian, penjualan, dan juga perdagangan dalam rangka mencetak keuntungan. Nah, akhirnya ketidakseimbangan kelas menjadi faktor utama yang turut menentukan distribusi, akses, dan kapasitas untuk menghasilkan informasi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kecenderungan globalisasi neoliberal telah menguatnya kekuasaan politik ekonomi pada segelintir orang atau kelompok orang kepentingan. Nah, globalisasi juga telah mendorong terjadinya perubahan yang sangat besar, terutama yaitu dalam kaitannya dengan kekuasaan politik dan ekonomi negara. Perubahan-perubahan ini melibatkan sejumlah perkembangan yang dapat dilihat sebagai sesuatu yang dalam, terjadi di waktu sekarang dan melibatkan suatu transformasi struktural. Selain itu, globalisasi juga telah menciptakan ruang di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam ekonomi politik global. Aktor yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan multinasional atau MNCs dan lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Gerakan sipil lintas batas negara bangsa lain misalnya Greenpeace juga menjadi aktor penting lainnya, tetapi tidak sekuat kedua aktor yang disebutkan sebelumnya. Keberadaan aktor-aktor ini telah membuat ekonomi negara semakin berkurang. Selain itu, globalisasi juga telah menciptakan ruang di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam ekonomi politik global. Aktor yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan multinasional atau MNCs dan lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Gerakan sipil lintas batas negara bangsa lain misalnya Greenpeace juga menjadi aktor penting lainnya, tetapi tidak sekuat kedua aktor yang disebutkan sebelumnya. Keberadaan aktor-aktor ini telah membuat ekonomi negara semakin berkurang. Dengan kata lain, otonomi negara telah sedemikian berkurang karena semua kebijakan dan keputusan yang diambil oleh elit-elit pemegang kekuasaan tidak dapat melepaskan diri dari dampak dan pengaruh negara lain. Nah, di sisi lain, gejala interpendensi juga telah membuat institusi politik, domestik, dan internasional tetap mempunyai variasi yang beragam dalam bentuk, kekuatan, dan juga fungsinya. Transformasi politik yang diakibatkan oleh globalisasi, terutama dalam kerangka negara bangsa, bagaimanapun akan memberikan implikasi yang tidak ringan bagi demokrasi. Otonomi negara yang telah berkurang telah memaksa kita untuk kembali memperdebatkan arti penting kedaulatan.
Sebaliknya, dengan menguatnya kekuasaan korporasi-korporasi global telah mengkooptasi kekuasaan politik agar lebih berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Dengan demikian, persoalan pokok yang dihadapi demokrasi di era neoliberal ini adalah menurunnya kualitas hidup dari sebagian kelompok masyarakat yang pada waktu bersamaan diikuti oleh meningkatnya kualitas hidup sebagian kelompok masyarakat lainnya secara signifikan. Oleh karena itu, jika kondisi sosioekonomi dijadikan kode determinan untuk menentukan kualitas demokrasi, maka bisa dikatakan sebagai sebuah kesimpulan hipotetik. Sementara di belahan yang lain, demokrasi mungkin stagnan atau bahkan mengalami kemunduran. Selanjutnya yaitu ancaman globalisasi terhadap demokrasi. Nah, di sini dampak globalisasi bagi ekonomi nasional akan berlangsung melalui 3 mekanisme, sebagaimana telah diungkapkan oleh salah satu tokoh yaitu Garrett tahun 2000. Ia mengatakan dampak yang pertama yaitu tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi, dan juga integrasi pasar keuangan. Yang pertama yaitu menajamnya kompetisi perdagangan merupakan komponen utama dalam tesis-tesis global konvensional. Maksudnya yaitu kompetisi ini telah diakui secara umum, meskipun sebenarnya kompetisi itu tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam memperebutkan investasi. Mekanisme yang kedua sangat berhubungan erat dengan multinasionalisasi produksi yang memberikan ancaman perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksinya dari satu negara ke negara lain dalam rangka mencari keuntungan besar. Yang ketiga yaitu integrasi pasar finansial global yang telah mengurangi sedemikian rupa otonomi ekonomi nasional mengingat aliran uang yang tidak dapat dikontrol oleh kekuatan negara manapun. Baiklah, jadi kesimpulannya yaitu dengan demikian gerakan ke arah akan hak-hak politik warga negara juga melibatkan program pengentasan kemiskinan yang lebih luas dengan cara menciptakan sistem-sistem pengaturan ekonomi yang lebih bisa menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi sebagian besar masyarakat yang sesuai dengan prinsip demokrasi, di mana yang mayoritasnya yang akan mengelola. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.